Apakah kamu pernah melihat ada toko yang baru buka langsung ramai pembeli, padahal tempatnya biasa saja? Sementara di sisi lain, ada toko megah, strategis, tapi sepi seperti tak berpenghuni? Apa sebenarnya rahasianya? Apakah karena nasib, atau ada ilmu gaib yang tersembunyi di balik arah hadap toko itu? Dalam primbon Jawa kuno, setiap arah mata angin memiliki energi rezeki dan aura keberuntungan yang berbeda. Banyak orang tak menyadari bahwa saat mereka memilih arah bangunan, mereka juga sedang menentukan arus datang dan perginya rezeki. Dan yang paling mengejutkan, tidak semua arah membawa berkah. Ada arah yang bisa membuat toko makin maju. Tapi ada juga yang bisa menyedot rezeki tanpa disadari. Apa benar arah hadap toko bisa memengaruhi nasib usaha seseorang? Kita akan bahas rahasianya dalam video kali ini. Jadi, sebelum kamu buka toko atau ganti lokasi usaha, tonton sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya di channel Ki Bimasena. Karena malam ini, kamu akan tahu arah mana yang bisa membuat rezekimu mengalir tanpa henti. Dalam ajaran leluhur Jawa, arah bukan sekadar penunjuk jalan. Ia adalah pembawa napas kehidupan, tempat keluar masuknya energi yang mengatur harmoni antara manusia, bumi, dan langit. Karena itu, dalam primbon kuno, setiap bangunan, terutama toko atau tempat usaha, memiliki takdir tersendiri tergantung kemana ia menghadap. Orang zaman dulu tidak asal membuka warung. Sebelum mendirikan toko, mereka akan meminta petunjuk dari orang pintar, membaca pergerakan matahari, bahkan menunggu hari baik agar pintu rezeki benar-benar terbuka. Sebab mereka percaya, arah hadap bukan hanya menentukan banyaknya pembeli, tapi juga panjang pendeknya umur usaha itu sendiri. Dalam primbon, dikenal istilah pangupa jiwa, yakni arah yang memberi semangat dan kehidupan bagi manusia. Jika arah hadap toko sesuai dengan pangupa jiwanya pemilik, maka usaha itu akan dilindungi, lancar, dan penuh berkah. Tapi jika salah arah, energi positif sulit masuk, rezeki tersendat, bahkan muncul berbagai masalah tanpa sebab yang jelas. Bayangkan energi rezeki seperti angin. Ia mengalir lembut namun kuat, dan setiap arah memiliki getarannya sendiri. Ada arah yang membawa kesejahteraan dan pelanggan yang loyal, tapi ada juga arah yang membuat toko seperti kehilangan daya tariknya, walau sudah dihiasi dan dipromosikan sehebat apapun. Para ahli primbon percaya, keseimbangan arah toko dengan elemen pemiliknya, tanah, air, api, atau angin, menjadi kunci keberhasilan. Misalnya, seseorang yang memiliki unsur api akan cocok dengan arah selatan, sedangkan yang berunsur air lebih serasi dengan arah utara. Ketidaksesuaian inilah yang kadang membuat usaha bagus menjadi sulit berkembang. Itulah sebabnya, toko yang dari luar tampak sederhana bisa sangat ramai, karena energinya tepat dan selaras. Sebaliknya, toko besar bisa terasa dingin, sepi pembeli, karena aliran rezekinya terhambat. Dalam pandangan spiritual Jawa, ini bukan sekadar kebetulan, melainkan tanda bahwa pintu rezeki belum terbuka dengan benar. Arah hadap yang baik bukan hanya mendatangkan pembeli, tetapi juga menjaga agar pemiliknya tenang, nyaman, dan betah bekerja. Karena bila hati sang pemilik damai, getaran itu pun menyebar, dan para pembeli akan merasa betah berada di dalamnya. Itulah dasar pertama dalam primbon arah toko, bukan sekadar menentukan posisi bangunan, tapi mengatur bagaimana energi rezeki mengalir dan berdiam. Maka sebelum membangun atau menyewa tempat usaha, mengenal rahasia arah hadap adalah langkah awal untuk membuka gerbang keberuntungan yang sejati. Dalam ajaran primbon Jawa, timur adalah arah yang membawa kehidupan. Di sanalah matahari terbit, membawa cahaya, harapan, dan rezeki baru setiap pagi. Karena itu, toko yang menghadap timur sering disebut sebagai toko berjiwa muda, yang selalu hidup, segar, dan penuh energi. Orang Jawa kuno menyebut arah timur dengan istilah purwa, artinya permulaan. Toko yang menghadap ke arah ini dipercaya akan mendapat berkah dari cahaya Gusti, sinar pertama yang turun dari langit saat fajar, membawa getaran keberuntungan dan semangat untuk memulai hari. Tak heran, banyak pedagang zaman dulu yang memilih arah timur, terutama mereka yang menjual barang kebutuhan harian atau makanan pagi. Setiap kali matahari muncul, energi rezeki ikut bangun bersama sinarnya. Karena itu,
Pemilik toko yang menghadap timur dianjurkan untuk membuka pintu sejak matahari terbit. Sebab menurut kepercayaan Jawa, rezeki pagi hanya datang sekali. Bila terlewat, maka energi rezeki hari itu ikut menghilang bersama matahari yang meninggi. Toko menghadap timur juga dipercaya membawa ketenangan bagi pemiliknya. Sinar pagi yang lembut menghangatkan suasana, membuat tempat usaha terasa hidup dan bersahabat. Pembeli pun lebih betah, karena tanpa disadari mereka menikmati getaran positif dari sinar matahari yang masuk ke dalam toko. Bahkan ada pepatah Jawa lama yang berbunyi, "Sing ngadhep purwa, ngadhep panguripan." Siapa yang menghadap timur, menghadap kehidupan. Namun, arah timur juga punya syarat penting, jaga kebersihan dan kesucian tempat usaha. Karena arah ini dekat dengan energi suci matahari, tempat yang kotor, berdebu, atau berantakan bisa menghalangi aliran rezeki. Begitu pula dengan hati pemiliknya, jika penuh keluh kesah atau rasa malas, maka energi timur tidak akan memancar sempurna. Dalam beberapa desa di Jawa Tengah, masih ada tradisi nyekar pangarep, yakni menabur bunga 7 rupa di depan pintu toko setiap awal bulan Jawa. Tujuannya untuk menyambut cahaya dan menghormati penjaga arah timur agar tetap membuka jalan rezeki bagi pemiliknya. Selain itu, warna yang cocok untuk toko menghadap timur adalah kuning keemasan atau putih cerah, karena melambangkan cahaya mentari dan kemurnian niat mencari nafkah. Warna-warna ini dipercaya memperkuat daya tarik spiritual toko, membuat pelanggan merasa nyaman tanpa tahu sebabnya. Maka tak heran, banyak pedagang sukses tanpa banyak promosi, hanya karena arah tokonya menghadap timur dan mereka rajin membuka pintu di pagi hari. Bagi leluhur Jawa, arah timur bukan sekadar posisi bangunan, melainkan pintu pertama rezeki dibukakan oleh langit. Dan selama sinar mentari terus menyapa dari arah itu, toko tersebut akan selalu memiliki semangat baru, seolah setiap hari adalah awal keberuntungan yang tak pernah berakhir. Dalam pandangan primbon Jawa, arah selatan bukan arah yang biasa. Ia adalah arah kekuatan dan kewibawaan, namun juga arah yang harus dihormati dengan hati yang bersih. Orang Jawa percaya bahwa di selatan bersemayam energi besar, penjaga laut dan penjaga bumi yang membawa getaran kuat, bisa menjadi sumber kemakmuran, tapi juga bisa menimbulkan kesialan bila tidak diperlakukan dengan benar. Arah selatan sering dikaitkan dengan elemen api. Energinya membara, penuh semangat, dan berpotensi besar untuk mendatangkan rezeki dalam jumlah banyak. Itulah sebabnya, toko yang menghadap selatan dipercaya cocok untuk usaha yang memerlukan daya tarik, kepercayaan diri, dan keberanian, seperti toko emas, perhiasan, elektronik, logam, atau apapun yang berhubungan dengan cahaya dan nilai tinggi. Namun, kekuatan api tidak bisa dibiarkan menyala tanpa kendali. Bila pemilik toko berwatak keras, mudah marah, atau serakah, maka energi selatan bisa berubah menjadi panas yang membakar keberuntungan sendiri. Primbon Jawa menasihati agar pemilik toko yang menghadap selatan menjaga ucapan, mengontrol emosi, dan memperbanyak sedekah, supaya api rezeki tidak berubah menjadi api cobaan. Ada pula ajaran leluhur yang menekankan pentingnya menetralkan energi selatan setiap Jumat Kliwon. Biasanya dilakukan dengan menabur garam halus di depan pintu toko, sebagai simbol penyejuk dan penetral hawa panas. Beberapa pedagang juga menyalakan dupa atau kemenyan alami, bukan untuk memanggil roh, tetapi sebagai bentuk penghormatan kepada penjaga arah selatan, agar usaha tetap teduh dan dijauhkan dari iri hati sesama pedagang. Toko yang menghadap selatan juga melambangkan ambisi dan kejayaan. Energi arah ini cepat menarik pelanggan, tapi hanya akan bertahan bila pemiliknya rendah hati dan tidak sombong. Orang Jawa percaya, jika seseorang berani menjaga keseimbangan api dalam dirinya, maka arah selatan bisa menjadikan usahanya makmur, dihormati, dan berumur panjang. Secara spiritual, arah selatan juga sering disebut sebagai arah Gusti Nyai Ratu Kidul, lambang penguasa samudra dan pelindung rezeki bumi selatan. Karena itu, sikap menghormati arah ini sangat dijaga oleh masyarakat Jawa. Tidak dengan sembah atau sesajen berlebihan, melainkan dengan berperilaku sopan dan menjaga kebersihan batin, karena energi selatan sangat peka terhadap getaran hati manusia. Warna yang cocok untuk toko menghadap selatan adalah merah bata atau coklat tanah, lambang kekuatan, keteguhan, dan keberanian yang stabil. Sementara untuk menyejukkan hawa panas arah ini, disarankan menggunakan tanaman hijau kecil di depan toko,
seperti sirih gading atau pandan wangi, yang dipercaya mampu menyeimbangkan unsur api. Jadi, arah selatan bukan arah yang harus ditakuti, melainkan arah yang perlu dihormati dan dijaga keseimbangannya. Bila energi api bisa dikendalikan dengan hati yang jernih, toko menghadap selatan akan memancarkan aura wibawa dan kemakmuran yang luar biasa. Rezeki datang cepat, pelanggan percaya, dan usaha terus naik tanpa henti, karena sang pemilik telah menyatukan kekuatan bumi dan semangat api di dalam dirinya. Dalam primbon Jawa, arah barat dikenal sebagai arah matahari terbenam, lambang kejayaan, kemakmuran, dan juga kefanaan. Arah ini membawa energi yang cepat datang, cepat menguat, tapi juga cepat padam bila tidak dijaga dengan kebijaksanaan. Bagi para leluhur, barat adalah arah yang memikat dan berbahaya sekaligus. Ia bisa memberi rezeki berlimpah dalam waktu singkat, namun bila hati pemiliknya lalai, rezeki itu dapat lenyap secepat bayangan senja. Toko yang menghadap barat biasanya mudah menarik perhatian. Letaknya tampak terang di sore hari, dan pantulan cahaya matahari membuat etalase toko tampak lebih hidup. Energi barat ini memancarkan pesona dan daya tarik, membuat pelanggan merasa tertarik untuk datang. Tapi semua itu bersifat sementara, ibarat sinar jingga yang indah namun sebentar. Primbon menyebut arah barat sebagai arah Maruta Wirya, yakni kekuatan yang berhembus cepat seperti angin senja. Arah ini sangat cocok untuk usaha yang mengandalkan tren dan perubahan cepat, seperti pakaian, kuliner kekinian, kosmetik, atau barang-barang musiman. Usaha semacam ini membutuhkan energi dinamis yang bisa menarik perhatian dalam waktu singkat. Namun, di balik keberlimpahannya, arah barat menyimpan ujian besar, kesombongan dan kelalaian. Banyak toko yang menghadap barat mengalami masa kejayaan luar biasa di awal, tapi kemudian menurun karena pemiliknya lupa bersyukur, terlalu sibuk mengejar keuntungan, dan lupa menyeimbangkan energi spiritual usahanya. Primbon Jawa menasihati, bila arah toko ke barat, maka keseimbangan hati dan sedekah menjadi kunci utama agar rezeki tidak lekas sirna. Untuk menjaga kestabilan energi barat, para pedagang tua sering melakukan ritual sederhana. Setiap sore, menjelang matahari tenggelam, mereka menyalakan dupa alami atau menabur bunga setaman di depan toko, sebagai simbol, mengundang kembali cahaya, agar tidak ikut tenggelam bersama mentari. Ritual ini bukan bentuk pemujaan, melainkan cara untuk menjaga agar aura toko tetap hangat dan tidak terbenam dalam kegelapan rezeki. Warna yang disarankan untuk toko menghadap barat adalah oranye lembut, krem, atau emas tua, warna yang mencerminkan sinar sore dan stabilitas kekayaan. Selain itu, sebaiknya hindari pencahayaan toko yang terlalu redup di malam hari. Karena setelah matahari terbenam, energi barat akan melemah, dan bila dibiarkan gelap, toko akan tampak mati. Lampu hangat di depan toko dapat membantu menjaga aura terang rezeki tetap menyala meski malam telah tiba. Secara spiritual, arah barat juga melambangkan fase kehidupan manusia, dari kejayaan menuju perenungan. Ia mengingatkan bahwa segala keberhasilan hanyalah titipan, bukan milik selamanya. Maka bila seseorang memiliki toko menghadap barat dan rezekinya melimpah, ia dianjurkan untuk sering berbagi kepada sesama, agar sinar rezeki tidak padam, melainkan terus berpindah menjadi keberkahan bagi banyak orang. Jadi, arah barat memang membawa rezeki besar, tapi juga menguji jiwa. Jika dijaga dengan syukur dan kesadaran, toko menghadap barat bisa menjadi sumber kemakmuran yang mengalir stabil. Namun bila hati dikuasai kesombongan, maka sebagaimana matahari di ufuk senja, rezeki itu pun akan tenggelam perlahan, meninggalkan keindahan yang hanya tinggal kenangan. Dalam pandangan primbon Jawa, arah utara adalah arah ketenangan, kebijaksanaan, dan keteguhan. Ia bukan arah yang gemerlap seperti barat, bukan pula sekuat selatan atau secerah timur. Namun di balik kesederhanaannya, arah utara menyimpan energi kestabilan dan umur panjang rezeki. Toko yang menghadap ke utara ibarat akar pohon yang kuat, tidak tumbuh cepat, tapi perlahan-lahan mengokohkan dirinya, dan akhirnya tak tergoyahkan oleh waktu. Arah ini dalam ilmu kejawen disebut Daksina Ngulon, tempat bersemayamnya energi bumi yang tenang. Ia melambangkan kesabaran, ketekunan, dan kerja keras yang tidak mudah goyah. Orang yang membuka toko menghadap utara biasanya tidak langsung sukses besar di awal, namun rezekinya mengalir stabil, terus meningkat tanpa disadari. Pelanggan yang datang ke toko jenis ini sering menjadi langganan setia,
datang kembali bukan karena iklan, tapi karena merasa nyaman dan percaya. Energi arah utara sangat cocok bagi mereka yang berunsur air dan tanah dalam hitungan primbon. Unsur air membawa kesejukan dan kelancaran, sedangkan unsur tanah melambangkan keteguhan dan fondasi yang kuat. Karena itu, toko yang menghadap utara sering direkomendasikan untuk usaha seperti toko bahan bangunan, alat rumah tangga, hasil bumi, pertanian, atau jasa pelayanan masyarakat. Usaha semacam ini tidak perlu gemerlap, tapi harus memiliki kepercayaan dan kejujuran, dua hal yang menjadi inti dari arah utara. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan. Jangan sampai toko menghadap utara tertutup oleh pepohonan besar atau bangunan tinggi di depannya. Karena menurut primbon, energi utara yang tertutup akan menghalangi napas langit untuk turun. Akibatnya, usaha bisa terasa stagnan, rezeki berjalan di tempat, dan semangat pemilik menurun. Agar tetap lancar, disarankan untuk membuka bagian depan toko selebar mungkin, membiarkan angin dan cahaya masuk bebas, tanda bahwa rezeki pun mengalir tanpa halangan. Dalam ritual kejawen, arah utara sering dikaitkan dengan roh para leluhur dan penjaga kebijaksanaan. Karena itu, toko menghadap utara juga diyakini membawa perlindungan dari energi leluhur, selama pemiliknya tetap menghormati asal-usulnya dan menjaga niat yang tulus dalam berdagang. Bagi orang Jawa lama, berdagang bukan hanya soal mencari untung, tapi juga menyambung tali rezeki antara manusia dan alam. Warna yang sesuai untuk toko menghadap utara adalah biru muda, hijau toska, atau abu-abu lembut, karena mencerminkan kesejukan dan ketenangan. Hindari warna merah menyala, karena bisa menyalakan energi yang bertentangan dengan arah ini. Tambahkan unsur air kecil seperti akuarium mini atau pot tanaman air di sudut depan toko. Dipercaya dapat memperkuat aliran energi utara yang lembut namun berkelanjutan. Toko menghadap utara memang bukan magnet rezeki instan, tapi ia menjaga usaha agar panjang umur, damai, dan jauh dari persaingan keras. Pemiliknya biasanya memiliki karakter tenang, tidak suka tergesa, dan selalu berpikir jernih dalam mengambil keputusan. Dan dari ketenangan itulah, rezeki datang perlahan namun pasti, seperti aliran sungai yang tenang tapi tak pernah berhenti menuju lautan keberkahan. Maka bila kamu memiliki toko menghadap utara, jangan kecewa bila tidak langsung ramai. Percayalah, arah ini bukan untuk yang ingin cepat kaya, tapi untuk yang ingin kaya selamanya. Karena dalam diam dan keteguhan arah utara, tersimpan rahasia rezeki yang tumbuh perlahan, namun tak pernah surut oleh waktu. Tidak semua orang beruntung bisa memilih arah hadap toko sesuai hitungan primbon. Ada yang sudah terlanjur menyewa, ada pula yang lahannya hanya tersedia satu sisi. Namun, para leluhur Jawa selalu percaya, tidak ada arah yang benar-benar buruk, selama kita tahu cara ngundang rezeki, memanggil dan menyeimbangkan energi dari segala penjuru. Dalam primbon, setiap arah mata angin membawa unsur kehidupan, timur membawa cahaya dan semangat, selatan membawa kekuatan, barat membawa kemakmuran, dan utara membawa ketenangan. Bila keempat arah itu bisa disatukan dalam niat dan tindakan, maka rezeki akan datang dari segala penjuru tanpa henti. Kuncinya ada pada keselarasan antara hati, tempat, dan perilaku. Langkah pertama disebut ngundang dalem, yakni menyambut energi baik agar mau berdiam di toko kita. Caranya sederhana. Bukalah toko dengan niat yang bersih, bukan sekadar mencari keuntungan, tapi mencari nafkah halal untuk keluarga. Letakkan air dalam kendi kecil di sisi kanan depan toko, sebagai simbol penyegar energi dan penolak hawa panas. Setiap malam Jumat, nyalakan dupa alami atau minyak wangi non-sintetis, sambil membaca doa memohon kelancaran rezeki dan dijauhkan dari iri dengki. Jangan lupa, bersedekah setiap kali mendapat laba, meski kecil, karena sedekah adalah jembatan yang mengalirkan rezeki dari langit ke bumi. Leluhur percaya, bila manusia berbagi, maka arah manapun toko menghadap, rezeki akan mencari jalan sendiri untuk datang. Itulah sebabnya, ada toko kecil di gang sempit yang selalu ramai pembeli, karena pemiliknya ikhlas, ramah, dan tidak pelit berbagi. Sementara ada toko besar di jalan utama yang sepi, sebab hatinya tertutup, dan di sanalah energi rezeki pun ikut tertahan. Selain itu, penting juga menjaga kebersihan dan kesejukan tempat usaha. Energi positif menyukai tempat yang bersih, teratur, dan wangi alami.
Setiap pagi sebelum membuka toko, sapulah lantai sambil membaca niat agar hari itu membawa keberkahan. Dalam tradisi Jawa, tindakan sederhana seperti ini disebut ngelmu resik, ilmu kebersihan batin dan lahir yang membuka aliran rezeki tanpa disadari. Satu lagi rahasia penting, jangan pernah mengeluh. Karena dalam kepercayaan Jawa, kata-kata adalah doa, dan suara hati adalah getaran yang memanggil nasib. Semakin banyak keluhan yang keluar, semakin tertutup jalan rezeki. Sebaliknya, bila kita selalu mengucap syukur, semesta pun akan menambah nikmat dari arah yang tak disangka-sangka. Jadi, meski arah hadap toko punya pengaruh besar dalam primbon, sebenarnya yang paling menentukan adalah keseimbangan hati pemiliknya. Sebab bila hati terang, semua arah akan menjadi timur, arah terbitnya rezeki. Dan bila hati damai, semua arah akan menjadi utara, arah panjang umur usaha. Maka jagalah niat, rawat kebersihan, perbanyak doa, dan jangan lupa berbagi. Karena sejatinya, rahasia arah rezeki bukan pada bangunan, melainkan pada jiwa pemilik toko itu sendiri. Setiap arah mata angin memiliki makna dan getarannya sendiri. Namun pada akhirnya, arah terbaik bukanlah timur, selatan, barat, atau utara, melainkan arah hati kita sendiri, apakah niatnya lurus, jujur, dan penuh keyakinan. Primbon hanyalah petunjuk dari kebijaksanaan leluhur, agar kita lebih peka terhadap alam dan tanda-tanda Tuhan. Tapi yang menentukan segalanya tetaplah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang pemilik rezeki dan pengatur takdir. Karena itu, sebaik apapun arah hadap toko kita, jika tidak disertai doa, kejujuran, dan kerja keras, maka semua tak akan berarti. Sebaliknya, toko kecil di gang sempit pun bisa menjadi sumber rezeki besar bila pemiliknya ikhlas dan tawakal. Ingatlah, rezeki bukan datang karena arah, tapi karena ridho Allah yang menggerakkan segalanya. Maka tetaplah berusaha, bersyukur, dan berserah diri kepadanya. Semoga toko dan usaha yang kamu jalankan selalu diberkahi, membawa manfaat, dan menjadi jalan kebaikan yang tak pernah putus. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya di channel Ki Bima Sena, agar kita terus bisa menelusuri rahasia kehidupan, spiritual, dan rezeki menurut ajaran leluhur dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.